Shalom sahabat Elim dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dua hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Pak Pendeta Dr. Karel Tuuk, MDiv MTH, bersama dengan asistennya ya Pak ya, betul ya? Bapak Pendeta Hisar Butar-Butar, dari namanya udah ketahuan ini dari Tionghoa kayaknya ya, Butar-Butar gitu ya. Oh bukan ya. Oke. Izinkan memperkenalkan diri, saya dengan Penatua Yohanes Endo yang melayani di Gereja Presbyterian Injili Indonesia, Jemaat Elim Palmera Slipi, ingin memperkenalkan pelayanan perdana kami yang kami beri nama Elim Go Ministry. Bagaimana sepak terjang dan hal yang melatar belakangi pelayanan kami boleh berdiri, sebentar akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Karel. Tuh, silakan Pak. Shalom sahabat Elim, sangat berterima kasih untuk momen istimewa pada siang ini. Saya dan teman-teman boleh berkomunikasi berkenaan dengan pelayanan Gereja Presbyterian Injili Indonesia dan secara khusus di Jemaat Elim Jakarta. Jemaat ini dalam perkembangannya lalu kemudian melahirkan yang kita sebut dengan Elim Go Ministry. Sahabat, saya Pendeta Karel Tuuk, sejauh ini menjadi gembala di Jemaat Elim Slipi Jakarta, dan juga pelayanan yang lain yang boleh disebut sebagai pimpinan Sinode Gereja Presbyterian Injili Indonesia. Elim Go Ministry lahir oleh karena seluruh kegiatan pelayanan kami, baik di tingkat sinode maupun di jemaat, banyak berjumpa dengan berbagai kalangan di berbagai wilayah. Itulah sebabnya kami melihat banyak perkara yang perlu diangkat, perlu dimunculkan untuk menjadi suatu pelayanan yang spesial. Oleh karena latar belakang pelayanan kami baik sebagai gembala maupun juga tadinya dalam pelayanan-pelayanan yang lain kami sebagai pelaksana-pelaksana ministry di luar. Saudara, Gereja Presbyterian Injili Indonesia Jemaat Elim ingin agar supaya pelayanan ini bisa keluar dan menjangkau banyak orang. Itulah sebabnya kami mendirikan Elim Go Ministry yang perannya adalah selain tentunya melaksanakan pemeliharaan iman bagi jemaat yang ada di Elim Slipi, tetapi juga ingin membagi pengalaman pelayanan yang bisa ditujukan kepada tempat-tempat lain. Karena itu pelayanan Elim Go Ministry berbuat sesuatu yang sangat spesial, dan barangkali sebagai pelayan saya punya tim yang dulunya bersama-sama tapi sekarang juga masih menjadi tim dalam pelayanan di Jemaat Elim Slipi Jakarta. Ada Pendeta Hisar Butar-Butar, sarjana teologia, dan barangkali beliau nanti akan menjelaskan berkenaan dengan seperti apa terjangan pelayanan di luar daerah sana dan tempat-tempat yang lain yang perlu dijangkau. Saya kira ini yang perlu saya jelaskan berkenaan dengan bagaimana lahirnya Elim Go Ministry. Baik, terima kasih Pak Pendeta Karel. Jadi sahabat, sosok yang luar biasa dari Pendeta Karel dalam sepak terjang pelayanannya yang sudah dilakukan selama puluhan tahun sampai hingga melahirkan Elim Go Ministry. Mungkin sebelum ke Pendeta Hisar, saya ada pertanyaan ke Pendeta Karel. Gitu ya, di tengah kesibukan Pak gitu ya, pasti mengurus sinode yang begitu sibuk. Setahu saya juga di STT juga ya, Pak Pendeta, kemudian ada pelayanan-pelayanan yang lain. Boleh mungkin Pak dibagikan tipsnya bagaimana mengatur waktu supaya
semuanya bisa berjalan dengan baik Pak, sampai pelayanan-pelayanan yang ada pun berjalan dalam bimbingan Tuhan. Baik, terima kasih. Setiap orang pasti punya urusan dan kesibukan yang tersendiri. Saya walaupun dalam kapasitas sekarang sebagai wakil ketua bidang organisasi di Sinode Gereja Presbyterian, tetapi juga sebagai gembala jemaat di Elim ini, bahkan saya pun ada pelayanan di lembaga teologi namanya STT Agathos Indonesia, dan masih terlibat mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian. Saudara, ini memang merupakan pengelolaan yang tidak gampang. Terkadang memang saya harus meninggalkan pelayanan, baik itu diselipi secara khusus di Elim, maupun juga kegiatan-kegiatan lain demi tugas pelayanan di Sinode. Tetapi semua ini berjalan dalam pertolongan Tuhan. Ada semacam sesuatu yang spesial yang saya rasakan dari pengurus jemaat Elim, yang memberi kesempatan bagi saya untuk berkarya di luar. Tetapi juga selain itu ada seorang wakil gembala yang memang siap menghandle semua kegiatan-kegiatan pelayanan. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur dan sampai hari ini dapat dikatakan berjalan sesuai tujuan. Baik Pak. Pak Pendeta, misalkan dari para sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini, ada yang memiliki kerinduan untuk boleh membina iman mereka di salah satu sekolah tinggi teologi yang Bapak pimpin, di Sekolah Tinggi Teologi Presbyterian Injil Indonesia dan Sekolah Tinggi Teologi Agathos tadi Pak ya. Mungkin boleh diberikan informasi sedikit Pak bagi mereka teman-teman di sana? Iya, bagi para anggota gereja tentunya yang rindu agar supaya mempunyai pelayanan yang spesifik dan caranya harus dibina di Sekolah Tinggi Teologi, maka saya menganjurkan untuk kemudian menghubungi STT Agathos. Ada nomor handphone yang bisa dituju 081213867557, dan juga di STT Presbyterian yang bertempat di daerah Tangerang sana. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Baik sahabat, sekarang kita beralih ke sosok yang agak sedikit berbeda dengan Bapak Pendeta Karel. Ya, kenapa sedikit berbeda? Karena memang sudah beda generasi, beda zaman. Kalau Bapak Pendeta yang satu ini agak sedikit metal, begitu ya, kira-kira boleh kita bilang. Nah, Pak Pendeta Isar, apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya dengar kemarin baru pulang dari pelosok katanya Pak, betul Pak? Iya, kurang lebih seminggu di pedalaman Kalimantan Di Barat. pedalaman Kalimantan Barat. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak kepada teman-teman? Iya, kalau kita masuk pelayanan yang sifatnya mendukung atau memfasilitasi hamba-hamba Tuhan di pedalaman, memang setelah pulang rasanya seperti handphone yang di charger kembali. Ya, semangat, antusias, semacam bertunas dan bertumbuh dan makin semangat ingin kembali ke sana, karena kita sebenarnya begitu dinanti-nantikan oleh mereka. Jangankan memberikan sesuatu, tapi kehadiran kita pun di sana sangat membuat mereka semangat. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang memeluk, berterima kasih karena kehadiran kita di pelosok sana. Karena apa? Karena mereka merasa diperhatikan. Di dalam keterbatasan, di dalam kesendirian, mereka ada yang mengunjungi. Apalagi kita bisa melakukan sesuatu kepada mereka. Dan mereka sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Dan buat saya pribadi, buat kita yang bergerak di misi, itu adalah sebuah investasi dalam pekerjaan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan memperhitungkan itu kelak kepada kita yang bergerak di pelayanan seperti ini. Baik Pak, selama ini Pak, 10 tahun terakhir mungkin seingat Bapak, daerah-daerah mana saja yang sudah Bapak kunjungi?
Iya, memang saya pelayanan bergerak di bidang misi ini, sahabat Elim Go Ministry, kurang lebih sudah masuk ke tahun yang ke-20. Ya, kalau ditanya hampir seluruh pelosok Indonesia sudah saya jelajahi, dan kita bergerak memfasilitasi dan mendukung hamba-hamba Tuhan agar tetap survive di tengah-tengah keterbatasan. Karena di sana saya melihat setiap bertemu hamba Tuhan, saya melihat ketulusan yang luar biasa. Walaupun mereka terbatas dari sisi fasilitas, tapi semangat mereka tidak pernah pudar. Ya. Belakangan ini saya memang ada banyak di Kalimantan Barat. Karena di sanalah saya lahir, pelayanan misi saya. Lahir dan tumbuh di sana di sebuah desa yang namanya Desa Kelampai. Kurang lebih sekitar 6-7 jam dari kota Pontianak. Dan kalau ditanya apa saja yang dibuat, saya pikir biar nanti hamba-hamba Tuhan itu suatu saat akan saya rekam apa yang mereka nikmati dari dampak pelayanan misi kita di pedalaman sana. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi buat para sahabat Elim Go Ministry ya yang menyaksikan ini dimanapun Anda berada, kalau sekiranya tempat Anda belum dikunjungi oleh Bapak Pendeta Ishar dan ingin dikunjungi oleh tim kami, boleh silahkan ketik di komentar, nanti tim kami akan coba menggumuli untuk kami bisa berkunjung ke sana. Begitu ya, Pak Pendeta ya? Ya. Oke, untuk terakhir Pak Pendeta, Pendeta Ishar juga Pendeta Karel, mungkin boleh dibagikan suka dan duka selama ini dalam pelayanan, khususnya pelayanan misi gitu ya. Karena kebanyakan sekarang ini kan banyak para pendeta itu ada di rumahnya sendiri, ya, tidak memikirkan pergerakan-pergerakan keluar. Tapi agak sedikit berbeda dengan komitmen dari Pendeta Ishar dan Pendeta Karel, bagaimana menjangkau para sahabat yang ada di ujung sana yang tidak terjangkau oleh banyak pendeta-pendeta lainnya. Mungkin boleh bagikan Pak suka dukanya dari Pendeta Ishar, silakan. Iya, kalau ditanya suka duka, saya merasa pekerjaan ini sangat menyenangkan. Pekerjaan ini sebuah panggilan, dan buat saya itu sebuah panggilan yang sangat spesial. Contohnya, seminggu saya di sana, dalam beberapa waktu yang lalu, kita tidak menaiki roda 4, kita jalan kaki dan juga roda 2. Dalam roda 2 pun kadangkala kita harus berhenti karena medan yang begitu sangat sulit. Kalau dikatakan itu duka, saya merasa itu tidak duka karena saya begitu menikmati. Saya mencintai pekerjaan Tuhan sebab saya tahu, saya percaya ketika saya mencintai pekerjaan Tuhan dengan begitu antusias, maka Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan akan memberkati. Dan kepuasan yang lebih dalam lagi ketika kita bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Mungkin tidak sebesar apa yang dilakukan oleh orang lain. Contoh saja kita bisa memberikan mereka motivasi, atau pelatihan, karena kalau selama ini sifatnya kita mendukung mereka tidak sebatas hanya materi saja, tetapi memotivasi mereka, melatih mereka di bidang pertanian, melatih mereka di bidang peternakan perikanan, supaya mereka bisa survive dan sedikit kita kasih modal. Dan saya sendiri selama 10 tahun terakhir bisa melihat kebahagiaan yang luar biasa yang mereka tunjukkan kepada saya. Mengapa? 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu saya datang ke sana memotivasi dan memberikan sedikit fasilitas untuk mereka bisa survive. Dan belakangan ini saya datang, pelayanan mereka berkembang, mereka tidak meninggalkan pelayanan, bahkan secara finansial mereka sudah maju, mereka sambil bertani dan sambil beternak, dan itu sebuah kebanggaan. Dan saya pikir itu merupakan keberhasilan kita jika kita mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok desa tersebut. Jadi semua suka. Kalau dikatakan duka, akan terobati, akan tertutup itu oleh semua melihat keberhasilan mereka di dalam pelayanan. Terima kasih Pak Pendeta. Dari Pak Pendeta Karel. Ya, bagi saya dalam melayani Tuhan, pertama mungkin seperti yang pernah saya sampaikan kepada ibu saya, bahwa
saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang saya kerjakan sejauh ini dalam kapasitas sebagai pengurus sinode maupun gembala sidang dan juga termasuk mengelola sekolah, selalu yang terpikirkan adalah bagaimana menjalankan itu dengan kesungguhan hati. Tidak ada urusan banyak berkenaan dengan perasaan bangga atau perasaan suka atau perasaan duka dan lain sebagainya. Lebih kepada bahwa memang pelayanan harus dikerjakan. Itulah sebabnya ya sampai pada minggu kemarin lah saya dan tim juga berangkat ke sebuah pulau namanya Sibelut. Itu di Kepulauan Mentawai. Mendirikan pelayanan di sana, baik itu pelayanan jemaat maupun juga pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan saya pikir yang terjadi adalah ada semacam kepuasan dalam arti bukan soal kebanggaan diri, tetapi ya ini sebagai sukacita dalam melayani Tuhan. Saya kira itu yang paling dirasakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Karel, Mbak Pendeta Isar untuk atas waktunya. Saat ini boleh hadir di studio kami dan memang di tengah-tengah kesibukan mereka berdua boleh hadir di tempat ini sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Oke para sahabat Elim, bagi kalian yang terberkati dengan tayangan kami, ikuti terus tayangan-tayangan kami selanjutnya dan jangan lupa untuk boleh mengunjungi website kami di www.elimgoministry.com. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya Penatua Yohanes Endo bersama dengan Pendeta Karel dan Pendeta Hisar mohon pamit sampai bertemu pada episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.